Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga selalu baik ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang bunyi dan sifatnya. Setelah kita mempelajari materi ini, diharapkan kita bisa mengetahui sifat-sifat bunyi, membedakan tinggi rendah bunyi, dan mengetahui cara mengatur intensitas bunyi. Yuk kita pelajari sekarang. Teman-teman tentunya pernah ya memainkan alat musik, misalnya gitar, seruling, drum, dan yang lainnya. Apakah setiap alat musik itu menghasilkan bunyi yang berbeda atau sama? Kira-kira kenapa ya alat musik itu bisa menghasilkan bunyi yang berbeda-beda? Nah, sekarang mari kita pelajari bersama-sama. Sebenarnya apa sih bunyi itu? Bunyi atau suara merupakan gelombang getaran yang timbul dari benda yang bergetar. Ketika benda menerima gaya seperti pukulan, tiupan, atau gesekan yang menyebabkan bergetar, maka bunyi akan tercipta. Nah, lalu sifat-sifat bunyi itu apa saja? Sifat-sifat bunyi ada 3. Yang pertama, bunyi dapat merambat. Yang kedua, bunyi dapat dipantulkan. Dan yang ketiga, bunyi bergerak ke segala arah. Mari kita pelajari sifat bunyi yang pertama, yaitu bunyi dapat merambat. Bunyi dapat merambat melalui media padat, cair, dan gas. Misalnya, meja untuk benda padat, air untuk benda cair, dan udara untuk benda gas. Namun, bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa udara atau ruang tanpa udara. Benda padat merupakan media yang paling baik dan cepat dalam merambatkan bunyi. Hal ini karena partikel-partikel penyusun pada benda padat lebih berdekatan sehingga lebih cepat menghantarkan bunyi. Berikutnya sifat bunyi yang kedua, yaitu bunyi dapat dipantulkan. Tahukah kamu, ternyata bunyi bisa dipantulkan ya. Jika suara mengenai benda keras seperti batu, tembok, atau lantai, maka suara tersebut akan terpantul kembali ke arah asalnya. Proses pantulan suara ini dikenal sebagai gema atau gaung. Benda-benda lembut seperti busa, bantal, karpet, atau kain akan menyerap suara. Jadi tak heran ya kalau kita tidak akan mendengar gema di dalam rumah kita. Sifat yang ketiga adalah bunyi merambat ke segala arah. Ketika kalian berada di ruang kelas, kalian bisa mendengar bunyi bel sekolah. Bahkan seluruh penghuni sekolah yang berada di ruangan yang berbeda juga akan mendengar suara bel tersebut. Hal ini terjadi karena sifat bunyi yang dapat merambat ke segala arah. Berikutnya, mari kita pelajari tentang tinggi rendah bunyi. Bunyi dari sebuah benda tergantung pada seberapa cepat benda tersebut bergetar. Saat kita meniup peluit, bagian dalam peluit ini akan bergetar cepat sehingga menimbulkan suara yang tinggi. Sebaliknya, benda yang bergetar dengan lambat akan menimbulkan bunyi yang rendah. Contohnya, detak jantung kita yang berdetak lambat sehingga menimbulkan suara yang rendah. Suara orang dewasa cenderung lebih rendah daripada suara anak-anak. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan pita suara yang memanjang dan membesar saat dewasa. Karena pita suara orang dewasa lebih besar sehingga akan bergetar lebih lambat dan menghasilkan nada yang lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak yang memiliki pita suara yang lebih kecil. Begitu juga pada xilofon. Semakin panjang batang, maka bunyinya semakin rendah. Sebaliknya, semakin pendek, maka bunyinya semakin tinggi. Mengapa bisa demikian? Pada xilofon, semakin panjang batang,
Ketika dipukul, maka getaran yang dihasilkan akan semakin lambat, sehingga bunyi yang dihasilkan akan semakin rendah. Begitu pula sebaliknya, semakin pendek batang xilofon yang dipukul, maka getaran yang dihasilkan akan semakin cepat, sehingga bunyi yang dihasilkan akan semakin tinggi. Berikutnya mari kita pelajari tentang intensitas bunyi. Intensitas bunyi adalah seberapa keras atau pelan bunyi. Suara yang keras seperti petir memiliki intensitas yang tinggi. Suara yang pelan seperti suara orang berbisik memiliki intensitas yang rendah. Kita tidak boleh mendengar suara keras terlalu sering karena berbahaya untuk kesehatan telinga kita. Kita bisa mengubah intensitas bunyi yang dihasilkan oleh alat musik dengan mengatur gaya, pukul, tekan, gesek, atau tiupan yang diberikan pada alat musik tersebut. Misalnya, drum yang diberikan pukulan yang kuat maka akan menghasilkan intensitas bunyi yang tinggi, dan suling yang ditiup pelan akan menghasilkan intensitas bunyi yang rendah. Nah, sekarang apa sih manfaat bunyi itu? Bunyi bermanfaat bagi beberapa hewan. Hewan seperti kelelawar, paus, dan lumba-lumba memiliki kemampuan yang disebut ekolokasi. Ekolokasi adalah kemampuan mengeluarkan bunyi dan mendengarkan kembali bunyi yang dipantulkan oleh objek-objek di sekitarnya. Berguna untuk mendeteksi musuh, menentukan arah, mencari makanan, serta berkomunikasi. Kemampuan ekolokasi dimanfaatkan juga oleh manusia untuk menciptakan berbagai macam teknologi. Contohnya adalah batimetri atau alat pengukur kedalaman laut. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang bunyi dan sifatnya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dadah, sampai jumpa lagi.